Dr. Joko Subagio MPD yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Hari ini saya coba memberikan legasi untuk semua yang berkepentingan, khususnya pada materi pecahan. Seringkali kita mendengar keluh kesah dari guru, siswa, orang tua terkait sulitnya mempelajari pecahan dan operasinya. Wabil khusus untuk siswa sekolah dasar, yang mana kita tahu menurut teori Piaget, anak-anak siswa sekolah dasar itu masih di tahap operasional konkret. Apa artinya? Artinya mereka tidak mungkin langsung diberikan hal-hal yang abstrak, tidak seperti orang dewasa yang bisa memahami, walaupun mungkin tidak semuanya. Nah, buku ini akan memberikan penjelasan secara bertahap, mulai dari konkret, lalu simbolik, dan kemudian abstrak. Atau kalau menurut Brunner itu enaktif, ya, tahap pertamanya, lalu ikonik, lalu simbolik. Ya, sebetulnya sama saja. Begitu juga dengan CRA, ya, konkret, representatif, dan abstrak. Nah, saya hanya akan spill sedikit di buku ini. Anda bisa cari di toko buku tentang apa sih sebetulnya yang dibahas di dalam buku ini. Jadi kalau dilihat dalam proses penyusunan, ya, ini saya ingat betul waktu itu di tahun mungkin sekitar 2017, 18, saya diperlihatkan dengan fenomena bahwa banyak sekali siswa sekolah dasar dan guru sekolah dasar itu mengeluh, ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Lalu saya berpikir bagaimana bisa memberikan pemahaman yang mudah bagi guru dan siswa sehingga materi pecahan ini tidak lagi menyulitkan. Nah, di dalam buku ini ada 2 bab, yaitu bab pertama tentang konsep pecahan dan operasinya, lalu bab kedua tentang pembelajaran model petak. Oh ya, saya mau cerita sedikit di sini. Jadi pembelajaran model petak ini sebelumnya bernama table size matrix model, karena sebetulnya ini mirip dengan ukuran matriks, ya. Tapi ketika saya sedang diuji, penguji itu bilang terlalu tinggi untuk siswa sekolah dasar untuk diberikan istilah tersebut, sehingga kami bersepakat pada saat ujian, ya sudah, kita rubah saja namanya menjadi model petak. Toh esensinya tetap sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Jadi prinsipnya petak-petak yang ada di dalam buku ini itu betul-betul mirip seperti Excel. Bentuk di Excel ada baris dan kolom, tapi ada yang berbeda dengan yang lainnya. Dan di buku ini juga semua operasi pecahan diberikan, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita spill sedikit. Jadi di sini juga ada 8 aturan yang kami ciptakan untuk memudahkan dan membimbing para pembaca. Ini untuk dari aturan model yang petak yang pertama di sini diberikan, ya, misalnya ada A per B, di mana situasinya A kurang dari B, A dan B adalah bilangan natural atau bilangan asli. Itu disebut pecahan, di mana A-nya disebut sebagai jumlah bagian, sedangkan B disebut bagian keseluruhan. Maka dapat dibuat model petak kosong sebanyak A buah, kemudian dipotong sama besar sebanyak B. Dari bentuk ini terjadi proses pengarsiran petak kosong sebanyak A buah. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebuah pecahan, lagi-lagi saya disclaimer terlebih dahulu bahwa istilah pertama, ya, istilah jumlah bagian itu sama seperti halnya pembilang, sedangkan bagian keseluruhan itu sama dengan penyebut. Jadi ada berbagai macam istilah di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Nah, dari sini kita bisa buat sebuah model petak.
yang awalnya dari kosong, kemudian diiris atau dipotong, kemudian diarsir sesuai dengan banyaknya jumlah bagian dan bagian keseluruhan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini awalnya model petak kosong dulu. Jadi di sini sebagai contoh saya ingin merepresentasikan pecahan 1/3. Ini artinya A-nya 1, B-nya 3. Dan dari sini kita dapati pertama sekali adalah petak kosong. Nah, ini yang penting, petak kosong. Kemudian dipotong sejumlah banyaknya bagian keseluruhan, yaitu 3. Jadi dipotong sebanyak 3. Kemudian diarsir satu bagian sesuai dengan jumlah bagian yang ada di sini ya. Kebetulan di sini A sama dengan 1, jadi 1/3. Ini terlihat A ini biasa saja dan tidak ada bedanya dengan yang lain. Iya, betul sekali. Tetapi ini adalah sebagai fondasi untuk Anda bisa memberikan pembelajaran kepada siswa sekolah dasar khususnya. Kalau ini tidak diberikan, maka Anda seperti memberikan gambaran yang ya tidak begitu jelas kepada anak dan tidak konsisten. Nah, di buku ini yang diperlukan adalah konsistensinya, sehingga memberikan gambaran yang utuh dan lengkap. Kemudian yang berikutnya lagi, kita coba balik lagi ke daftar isi ya. Saya langsung ke contoh-contoh yang lebih spesifik. Misalnya saya mau ke perkalian ya. Berarti ini kalau ke perkalian ini adanya di sini dia. Oke. Jadi spill saja ya, namanya juga spill, jadi tidak dibongkar semua. Di sini di dalam perkalian pecahan saya membuat aturan yang mana misalnya ada A per B dan C per D, di mana mereka adalah pecahan dengan situasi A kurang dari B, C kurang dari D, A, B, C, D itu elemen dari bilangan asli atau natural. Maka perkalian dari A per B dan C per D adalah irisan dari bagian A kali D dan bagian C kali D. Oke, gagasan ini apa sih sebetulnya ya? Agak sulit memang untuk diperjelas di video ini. Jadi saya langsung saja misalnya di sini 1/3 kali 2/2. Ini kenapa saya ambil 2/2? Karena kita ingin tahu bahwa sebetulnya 1/3 kali 2/2 itu sama dengan 1/3 kali 1, sama dengan 1/3 juga. Jadi kalau kita hitung perkalian langsung, apakah 1/3 kali 2/2 itu sama juga 1 kali 2 dibagi 3 kali 2 gitu ya. Nah, maka dari situ kita akan mulai pembuatan model petakan dulu. Jadi dari 1/3-nya dulu. Ini 1/3 karena dia berasal dari satu model petak, maka kita buat 1. Kemudian 2/2 sebetulnya dia adalah 1 sebetulnya ya, tapi saya akan coba buat mulai dari 2. Jadi 2/2 itu sebetulnya 2 kali 1/2 ya. Makanya ada 2 model petak kosong dari 1/2. Kemudian sesuai dengan aturan model petak yang pertama, kita bagi atau kita potong berdasarkan jumlah bagian keseluruhan. Di sini 3 ya, yang ini 3, kemudian yang ini 2, jadi masing-masing dibagi 2. Kemudian diarsir, nah seperti ini, karena jumlah bagiannya 1. Dan yang ini seperti yang saya sebutkan tadi, 2/2 itu kan 2 kali 1/2. Nah ini kita arsir masing-masing ya, 1 jadiin 1/2 1/2. Selanjutnya dilakukan ini saya tidak sebutkan ya. Jadi ada di aturan aturan keempat model petak itu bahwa ada penggabungan 2 arah arsiran yang berbeda dari kedua operasi yang mau dioperasikan. Jadi kalau di sini kita lihat ini horizontal, ini vertikal, ini horizontal. Nah, ini arah arsirannya kita gabung di keduanya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat dari 1/3 menjadi ya 2/6. Kenapa? Karena perubahan inilah yang menentukan nanti apakah dua buah pecahan itu bisa dioperasikan atau tidak. Jadi dari 1/3, dari 1 jadi 2, dari 3 jadi 6 gitu ya. Ini juga sama, dari 1/2 jadi 3/6, karena ada 2 jadi 2 kali 3/6. Nah, kemudian ada
pengisian petak kosong. Ini penting juga. Mengapa? Karena kita tidak ingin melakukan perkalian dengan situasi yang masih belum terisi penuh. Kalau memang ada yang belum, kalau memang ada yang bisa diisi gitu ya. Jadi di sini diisi, dinaikkan jadinya ini. Nah, ini kosong. Nah, petak kosong ini bisa diabaikan. Lalu hasilnya begini. Nah, ini terjadi pengalian. Jadi ini perkaliannya per petaknya ya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, dan seterusnya sesuai tempatnya tentu saja. Lalu kemudian yang terakhir 2 kali, dalam hal ini yang kuning ini dan yang ini, inilah yang menjadi hasil perkaliannya ya, sehingga diperoleh 2/6 atau 1/3. Nah, ini salah satu contoh yang ada di buku ini. Demikian untuk sementara, saya tidak bisa spill langsung. Kalau Anda ingin mencari bukunya, ada di link deskripsi yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.